berani segala-galanya. Kemarin itu ada Habib dari Jepara membawa tasbih. Tasbihnya jumlahnya itu 100 atau 200 kalau nggak salah. Dan itu pun saya borong semua dengan harga yang mahal, sekian juta. Saya borong semua. Jadi kecintaan kami sama Habib ini tidak perlu diragukan lagi. Saya ini muhibin berat. Loh, Habib itu pinjam motor saya. Itu katanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, nyampe 1 minggu loh, nyampe 1 bulan. Nggak dikembalikan. Setelah dapat kabar jebul-jebul digadekan. Saya saja ikhlas. Kok masih diragukan apa itu cinta kami dengan para habaib. Ya tiada lain karena apa itu, saya punya pikiran itu durian. Bahkan pinjam mobil saya katanya 2 hari, nyampe 1 minggu, nyampe 10 hari, nggak dikembalikan. Saya ketamunan musafir, musafirnya bilang, Kiai mobil panjenengan digadekan. Setelah saya lacak digadekan kalau nggak salah waktu itu 18 juta. Coba diambil nggak boleh, harus ditebus. Coba. Ya kita maafin gitu. Bahkan ada Habib yang datang ke tempatku minta santri. Bahkan ada santri putri yang cantik jelita, umur 18 tahun diminta, padahal beliau tahu umurnya udah 52. Dan pada akhirnya ya saya bilang, Habib, saya tidak berwenang untuk panjenengan minta izin sendiri sama walinya, kemudian nemuin sama wali. Mungkin wali santrinya juga karena takdim sama saya, jadi anaknya diberikan. Loh, setelah punya anak, setelah nikah dengan beliau ditelantarkan. Jadi katanya pengen diberi rumah, tanah, tidak diberi. Pada akhirnya ini santri ini dicerai, punya anak 1, masih muda banget ini. Pada akhirnya apa yang terjadi? Saya yang jadi tumbal. Jadi saya yang dimarahin banyak. Jadi masya Allah. Jadi kami itu beli barang milik apa banyak ini, perabot saya. Bahkan ada figura besarnya segini. Ini biasanya kalau di pasar itu sekitar 500-600. Figura tuh 600 di pasar. Beliau jual sama saya 4 juta. Saya bilang, Bib, mohon maaf, punyanya uang saya ini cuma 500.000. Jadi udahlah, nggak usah dijual sama saya. Ini sedekah saja sama Habib. Apa yang terjadi? Iya tetap ngoyak, bahkan melaknat. Bahkan keluar dari mulut beliau ulama fusak gitu, ulama fasik juga. Pada akhirnya saya hutang nyampe. Itu asli itu. Saya hutang. Setelah saya hutang, saya juga pusing bayarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Ini ada cerita lagi, pengakuan dari Kiai Muharrar Khuddori. Ini menarik. Dari cerita yang dialami oleh Kiai Muharrar Khuddori ini, mantan muhibin berat Habib ini, ternyata ini ada kesamaan dengan cerita-cerita yang kami dapat di Gresut Akar Rumput. Habib minjam motor, pamitnya 1 hari 2 hari, ternyata sampai berbulan-bulan tidak dikembalikan. Ternyata setelah di cross check, ditelusuri, digadekan. Pinjam mobil, pamitnya 1 hari 2 hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ternyata digadekan 18 juta Kiai Muharrar. Ya otomatis nebus beliau. Belum lagi Habib yang jualan madu yang harganya itu 50.000, biasanya kalau yang jual Habib itu bisa 1.500.000, kan gitu tuh, 750.000. Padahal itu beli di toko madu itu paling ya 50-150 lah, jualnya itu ndak memper, ndak lumrah gitu loh. Tasbih sampai 1.500.000, sarung, remuk lah, remuk. Makanya orang yang masih muhibin hari ini ya tambah remuk dan remuk, itu loh.
Mereka itu mau menangnya sendiri. Ini potret mereka, tipikal mereka. Ternyata di tempatnya Kiai Muharrar Khudori dengan di tempat kami itu polanya itu hampir sama. Pinjam motor malah digadekan, khianat ini. Pinjam mobil malah digadekan, khianat ini. Ya alhamdulillah dengan adanya tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani inilah terus mereka itu berani sekarang muhibin pada tobat, pada sadar. Karena perilaku-perilaku para kabib ini yang menyimpang. Dan karena husnuzon dulu itu, sehingga kami ya tetap apapun yang dilakukan oleh Habib itu ya tetap diterima begitu. Sebagaimana Kiai Muharrar Khudori ini. Bahkan yang lebih fatal lagi, ada oknum Habib yang minta santrinya yang cantik jelita. Kiai Muharrar Khudori juga ngomong, saya tidak berhak, Beb. Yang berhak itu walinya. Dan mungkin walinya itu tidak enak dengan Kiai Muharrar Khudori, sehingga dibolehkan dinikahi Habib. Padahal itu masih belasan tahun ya. Belum puluhan tahun. Masih muda. Dinikah oleh kabib yang umurnya 50 lebih. Setelah punya anak, ditinggal. Bahkan dicerai. Ini perilaku-perilaku menyimpang mereka. Banyak sekali ahwal-ahwal ini yang dinikahi kabib terus ya tidak pernah dinafkahi, tidak dibikinkan rumah. Terus sudah punya anak, ditinggal pergi tanpa ada kabar dan beritanya. Bahkan anak-anaknya ini ada yang diurusi oleh ibunya, yang ditinggal kabib itu ada yang diurusi neneknya. Ini kan tentu menyita perhatian, toh, menyita perhatian kita semua. Potret Habib yang mengaku cucu Nabi ini kok begini. Jadi apa yang terjadi hari ini luar biasa ini. Ini sebagai apa ya? Iktibar buat kita semua, terkhusus kepada para muhibin yang ta'assub buta, yang kebingungan untuk menentukan sikap. Diikuti tapi perilakunya menyimpang. Tidak diikuti, ngakunya cucu Nabi. Tapi alhamdulillah, dengan adanya tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, banyak saudara-saudara kita yang mulai terbangun kesadarannya. Sehingga mereka tobat dari muhibinnya. Alhamdulillah. Makanya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini kita harus berterima kasih kepada beliau. Dengan adanya tesis ini menyadarkan umat Islam, menyadarkan kita semua dari doktrin yang masif dihembuskan oleh Pak Alwi. Itulah cerita dari Kiai Muharrar Khudori yang semuanya kita semua mendengarkan, semuanya diceritakan, semuanya dibongkar. Dan saya yakin beliau tidak dalam rangka menarasikan kebencian kepada siapapun, terlebih kepada para kabib. Ini sebagai bahan edukasi, renungan buat kita semua, bahwa perilaku kabib itu dimanapun itu sama ternyata. Cobalah kalian yang tinggal di mana saja, itu pasti menemukan perilaku-perilaku yang diceritakan oleh Kiai Muharrar Khudori tersebut. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.